Ya baik, selamat sore ya Ibu Bapak semua. Terima kasih ya berkenan hadir di acara Temu Narasi IPLBI yang ke-16. Ya, terima kasih Mbak Nova udah memperkenalkan saya dan Mbak Alfi. Nah, waktunya nggak panjang ya, jadi mungkin saya langsung saja mulai. Yang akan dipaparkan di sini tentang pendekatan penelitian. Jadi bukan metodologi penelitian, tetapi namanya pendekatan penelitian. Sebenarnya saya ikut-ikut Creswell ini, bukan orisinal gagasan saya. Nah, mengapa disebut pendekatan? Jadi yang dimaksud pendekatan itu adalah rangkaian cara untuk melakukan sesuatu dari A sampai Z. Jadi langkah pertama apa sih, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, keempat apa, sampai yang terakhir. Itu yang kita sebut dengan pendekatan gitu. Dan Creswell menyebutkan ada 5 pendekatan kualitatif. Ada 3 pendekatan kualitatif. Nanti kita akan lihat secara cepat 5 pendekatan kualitatifnya Creswell itu apa, kemudian 3 pendekatan kuantitatifnya itu apa gitu. Jadi sekali lagi pendekatan itu adalah cara melakukan sesuatu A sampai Z. Jadi kalau pendekatan penelitian, topiknya itu sekitar apa sih? Kemudian tujuannya, pernyataannya itu kira-kira bagaimana? Metode pengumpulan data yang akan digunakan biasanya survei, observasi, atau arsip misalnya. Metode analisisnya apakah konten analisis, apakah analisis kuantitatif misalnya. Kemudian pengetahuan baru yang akan didapatkan itu sekitar apa. Jadi sebenarnya antara topik, tujuan, metode pengumpulan data, kemudian metode analisis data, dan pengetahuan baru yang didapatkan itu kira-kira satu paket. Rangkaiannya seperti ini, polanya kira-kira seperti ini. Nah, itu yang kita sebut dengan pendekatan penelitian. Nah, sebenarnya sama dengan pendekatan penelitian, ada juga yang disebut dengan pendekatan perancangan. Jadi kalau pendekatan perancangan yang dilakukan oleh arsitek, begitu ada proyek, langkah pertama apa yang dia lakukan? Apa yang dia pikirkan? Berikutnya, apa sih yang dia lakukan, yang dia pikirkan? Berikutnya, kalau dia mau mengadakan rapat dengan timnya, yang dibicarakan itu apa sih? Begitu rapat dengan tim, masing-masing orang menyampaikan gagasan, cara mengambilan keputusannya bagaimana? Apakah semua keputusan penting di dalam perancangan itu ditentukan oleh prinsipal arsiteknya, atau junior ikut urun rembuk misalnya? Jadi langkah perancangan mulai A sampai Z sampai dokumen tendernya beres, itu kira-kira bagaimana sih antara satu arsitek dengan arsitek yang lain? Mungkin beda-beda. Tidak ada yang dikatakan benar, tidak ada yang dikatakan salah. Tapi pendekatannya arsitek A seperti ini, pendekatannya arsitek B seperti ini, pendekatannya arsitek C seperti ini. Jadi kita katakan pendekatan perancangan kalau itu menunjukkan sebenarnya langkah mulai dari A, B, C sampai Z itu kira-kira bagaimana, itu yang kita sebut dengan pendekatan gitu. Nah, penelitian juga seperti itu. Langkah pertama apa, kedua apa, ketiga apa, sampai terakhir itu apa. Kira-kira pendekatan itu adalah rangkaian ya, topiknya sekitar apa, tujuannya itu sekitar apa, metode pengumpulan datanya kayak gimana, analisis yang digunakan di pendekatan itu kira-kira apa, kemudian pengetahuan baru yang disusun itu bagaimana gitu, isinya sekitar apa. Nah, ini supaya cepat kita langsung ke sini karena waktunya terbatas. Jadi kalau versinya Creswell ada 5 pendekatan kualitatif yang di sebelah kiri. Ada 3 pendekatan kuantitatif yang di sebelah kanan. Jadi ini masing-masing adalah pendekatan, bukan metodologi namanya. Nah, mengapa pendekatan? Karena kalau naratif study ya respondennya, partisipannya itu 1-2 orang dan yang diungkap adalah perjalanan hidupnya bagaimana sih? Ya, dia sekolahnya di mana, setelah lulus di mana, bekerja di mana. Kemudian pemikiran-pemikirannya bagaimana, tulisannya bagaimana, karyanya seperti apa. Kalau dia berhubungan dengan orang lain, cara komunikasi, interaksinya itu kira-kira bagaimana. Jadi naratif study kalau versinya Creswell, pengetahuan yang diungkap itu berupa fakta, ya, biografi atau autobiografi dari 1 orang, 2 orang. Itu yang disebut dengan naratif study. Cara pengumpulan datanya, kalau orangnya masih hidup dengan wawancara.
ke orangnya langsung. Kalau orangnya sudah menghadap Yang Maha Kuasa, wawancara dengan koleganya, dengan anak buahnya, dengan klien-kliennya, survei dilakukan. Jadi survei itu metode pengumpulan data kalau kita komunikasi dengan orang lain. Observasi juga dilakukan dengan cara mengamati, datang ke proyek-proyek yang dilakukan, yang sudah dikerjakan. Arsip juga dikumpulkan, ya. Arsip juga dikumpulkan dengan cara gambar-gambarnya, dokumen-dokumennya, tulisan-tulisan di koran tentang orang itu kira-kira bagaimana. Jadi kalau naratif study, isinya kira-kira adalah biografi dari satu orang. Jadi kalau ini dikerjakan di tesis atau di disertasi S2, tesis S2 atau disertasi S3, misalnya adalah biografi dari Romo Mangun, ya, atau biografi dari Ahmad Nukman, itu naratif study. Saya cepat saja. Yang berikutnya adalah fenomenologi. Jadi kalau versinya Creswell, fenomenologi itu adalah pengetahuan yang diungkap adalah konsepsi sekelompok orang terhadap tempat tertentu atau peristiwa tertentu. Jadi esensi dari pengalamannya itu kira-kira bagaimana sih pengetahuan yang diungkap seperti itu. Cara mengumpulkan datanya, ketemu orangnya, menjadi teman, makan bersama, jalan bareng, sehingga dengan cara seperti itu orangnya bisa mengutarakan apa saja, ya, apa saja bisa diutarakan. Nah, partisipannya kira-kira berapa orang? Kalau menurut saya sekitar 10 orang, ya. Jadi yang namanya fenomenologi bukan studi tentang fenomena, bukan. Tapi studi yang berusaha untuk mengungkap konsepsi sekelompok orang terhadap peristiwa atau tempat tertentu. Contoh sederhananya misalnya ada gempa di Palu, ada likuifaksi. Orang-orang yang mengalami gempa, bagaimana sih kepedihannya kehilangan rumah, ya, kehilangan anggota keluarga. Nggak ada lagi tempat-tempat yang pagi biasanya digunakan untuk gosok gigi, untuk sarapan, untuk masak. Tempat-tempat yang sehari-hari dia mengadakan rutinitasnya itu hilang. Kepedihannya bagaimana sih? Pola perilakunya, perubahannya bagaimana? Putus asanya bagaimana? Harapan-harapannya kira-kira seperti apa sih? Mencari orang yang seperti itu sangat susah, tidak mudah. Ketemu orangnya pun belum tentu bersedia menjadi narasumber, menjadi partisipan gitu. Jadi fenomenologi cocoknya untuk mengungkap konsepsi yang dimiliki oleh sekelompok orang, pengalaman seseorang terhadap tempat ataupun peristiwa yang nyari orangnya susah. Ya, nyari orangnya susah. Kalau nyari orangnya gampang, mungkin yang lebih cocok adalah grounded teori, bukan fenomenologi. Jadi sekali lagi fenomenologi, pengetahuan yang diungkap adalah esensi dari sekelompok orang. Nanti mangga ya dikoreksi ya Bapak Ibu kalau yang saya sampaikan ada yang kurang tepat. Kalau etnografi, pengetahuan yang dicari itu apa? Organisasi sosialnya seperti apa? Kalau organisasi sosialnya seperti itu, kira-kira organisasi spasialnya itu bagaimana sih? Menurut saya etnografi cocok digunakan di arsitektur. Mengapa? Yang menjadi kepala sukunya itu siapa sih yang menjadi ketua adat? Ketua adat itu berkomunikasi dengan orang lain caranya gimana? Sehari-hari bagaimana? Ritual bagaimana? Hierarki sosial di dalam masyarakatnya itu kira-kira bagaimana? Kegiatan-kegiatan di dalam masyarakatnya itu bagaimana? Kalau organisasi sosialnya seperti itu, secara spasial, ruang terbukanya di mana, rumah di mana, tempat balai adatnya di mana, entrance-nya di mana, hutannya di mana, tempat untuk servisnya kira-kira bagaimana gitu. Jadi etnografi partisipannya jumlahnya berapa? Sekelompok orang yang men-sharing budaya yang sama. Ya, jadi budayanya ini tidak harus yang tradisional, vernakular, yang modern juga bisa. Ya, jadi penelitian etnografi ini misalnya penelitian yang dilakukan oleh Bu Indah Widyastuti tentang Minangkabau atau tentang Kerala, atau penelitiannya Pak Susilo Pusdiwango tentang Cipta Gelar misalnya, itu etnografi. Nah, yang berikutnya mengidentifikasi faktor. Jadi grounded teori intinya adalah mengidentifikasi faktor. Apa sih yang membuat orang suka pergi ke shopping mall? Restoran tertentu kenapa ramai misalnya? Kita tidak tahu. Apa yang membuat orang berkali-kali berkunjung ke shopping mall? Apa sih yang membuat hotel tertentu dilanggan oleh banyak orang? Selalu laris. Faktornya apa? Ya, kira-kira.
Partisipannya ada berapa? Bisa 100 orang, bisa 200 orang. Kalau di Creswell disebutnya sekitar 60. Ya, lebih banyak daripada yang etnografi gitu. Jadi yang membedakan naratif tadi, fenomenologi, etnografi, dan grounded teori, jumlah narasumbernya beda, kemudian pengetahuan yang diungkap apa itu beda gitu. Jadi mana yang digunakan di dalam penelitian tergantung mana kita mau mengungkap pengetahuan yang mana. Pada saat tertentu, karena kita ingin mengetahui esensi pengalaman dari sekelompok orang, kita pakai fenomenologi. Pada saat tertentu, karena kita pergi ke kawasan yang punya budaya yang kuat, ya kita pakai etnografi. Pada saat tertentu, karena kita ingin mengidentifikasi faktor-faktor ya yang menyusun suatu fenomena, kita pakai grounded teori. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengungkap kasus tertentu, apakah itu kasus kriminal atau kasus yang dibatasi dengan tempat dan waktu yang spesifik, itu kita gunakannya case study. Jadi kalau case study misalnya penelitian tentang arsitektur jengki 1945 sampai 1965 di kota Bandung misalnya. Wilayahnya dibatasi Bandung, waktunya juga dibatasi. Jadi case study. Kalau case study metode pengumpulan datanya bisa survei, ketemu dengan orang, bisa observasi, motret-motret, mau instrumented observation juga bisa, mengumpulkan dari arsip juga bisa. Semua metode pengumpulan data digunakan, semua metode analisis yang bisa digunakan. Yang penting apa kalau case study? Yang penting adalah pengetahuan tentang kasus tertentu yang boundary waktu dan tempatnya jelas, itu semuanya dikumpulkan. Ya. Jadi kalau polisi ada kasus kriminal, semua dikumpulkan sehingga nanti mengambil keputusan siapa yang bersalah itu jelas, ya tidak asal-asalan. Gitu. Nah kalau versinya Creswell pendekatan kualitatif ada 5 ini, ya ada 5. Mana yang digunakan tergantung pengetahuan apa yang kita ungkap, gitu. Jadi sebenarnya di antara 5 ini mana yang penting, mana yang nggak penting, nggak ada seperti itu, semuanya sama. Jadi mana yang kita gunakan tergantung kebutuhan kita pada saat itu akan melakukan penelitian tentang apa, di mana, kasusnya apa, yang mau diungkap itu pengetahuannya apa. Gitu. Nah, ciri khas utama dari kualitatif, kalau kita lihat ciri khas utama dari kualitatif kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita mulai dari nol, kita menggali, tidak punya hipotesis, itu adalah kualitatif. Jadi kalau ada hipotesis itu kuantitatif. Yang dilakukan di kualitatif bukan membuktikan hipotesis, tapi menyusun hipotesis. Jadi di awal penelitian tidak ada hipotesis, tidak apa-apa. Karena itu kualitatif ciri khas dari 5 tadi itu apa? Ciri khasnya yang ada di kiri atas. Ya, ciri khasnya adalah terbuka. Metode pengumpulan datanya itu terbuka, open ended. Ya, kalau kita survei ke orang lain, kita bertanya, orangnya mau jawab apa saja silakan, itu kualitatif. Nah, mengapa terbuka? Karena prinsip utama dari kualitatif adalah keutuhan. Keutuhan, ya, keutuhan. Mengapa keutuhan? Karena memang paradigmanya penelitian kualitatif adalah social constructivism. Yang namanya fenomena itu dibentuk dari komunikasi interaksi sosial yang lama dan semua orang terlibat di dalamnya. Yang namanya fenomena nggak bisa dipecah-pecah, harus ditangkap secara utuh. Nah, supaya utuh, bagaimana caranya pada saat kita mengumpulkan data? Nggak perlu framework. Nggak perlu framework. Semua yang kita dapatkan di lapangan dikumpulkan, ya. Sederhananya kalau kita nanya orang, orangnya mau jawab apa saja silakan gitu. Itu kualitatif. Nah, kualitatif ada yang deskriptif, ada yang eksploratif. Kalau yang deskriptif, naratif tadi cenderung deskriptif. Grounded fenomenologi juga cenderung deskriptif. Etnografi juga cenderung deskriptif. Kalau yang eksploratif itu yang grounded teori yang cenderung eksploratif gitu. Nah, berlawanan dengan kualitatif yang terbuka, apa saja boleh masuk, baik yang mayoritas ataupun yang minoritas. Kalau kuantitatif ciri khasnya adalah tertutup. Ya, jadi maksudnya tertutup. Kalau kita survei, pertanyaannya dibatasi, jawabannya ditentukan.
Jadi pertanyaan dibatasi itu apa? Sebenarnya itu adalah reduksionis. Ya, pertanyaannya dibatasi. Faktornya hanya 5, hanya 10, hanya 20 yang diteliti. Seperti yang dilakukan Bu Binar seperti itu. Jadi Bu Binar yang dijelaskan tadi mereduksi dengan cara ya faktor yang diteliti adalah part cooling distance, kemudian SRI lapisan anti panas itu, kemudian tanaman dalam pot, kemudian kenyamanan termal. Jadi 3 variabel part cooling distance, lapisan lapisan anti panas itu, tanaman dalam pot sebagai faktor sebab, kenyamanan termal PET-nya sebagai faktor akibat. Hanya 4 sebenarnya yang diteliti oleh Bu Binar. Yang lain-lain enggak. Itu yang kita sebut reduksionis. Yang dibatasi gitu. Nah, selain dibatasi, ada faktor sebab, ada faktor akibat. Ada faktor sebab, ada faktor akibat. Kalau Bu Binar, yang sebab ada 3. Akibatnya secara umum adalah PET atau kenyamanan termal. Gitu. Ini yang kita sebut dengan deterministik. Ya. Nah, mengapa kuantitatif itu seperti ini ciri khasnya? Ya karena memang paradigma yang mendasarinya adalah post-positivis yang menganggap bahwa yang namanya fenomena itu tersusun dari faktor-faktor. Ya, tersusun dari faktor-faktor. Di antara faktor-faktor itu ada sebab, ada akibat gitu. Karena itu penelitian kuantitatif kita sebutnya explanatory. Ya, explanatory. Kalau kita balik ke sini, ini cepat supaya nanti ada waktu untuk contoh ya. Nah, kuantitatif ada 3 macam. Yang pertama adalah korelasional, kedua eksperimental, yang ketiga itu adalah kuasi eksperimental. Jadi kalau korelasional dan eksperimental atau kuasi eksperimental, perbedaan utamanya adalah pada kalau korelasional kita tidak mengintervensi objek. Kita tidak mengintervensi. Objek itu apa adanya. Tidak kita otak-atik. Kalau kita mengintervensi objek, itu kuasi eksperimental atau eksperimental. Yang diintervensi itu apa? Ini adalah yang diintervensi menjadi variabel dependent. Disebut variabel dependent bisa, variabel akibat juga bisa, disebut variabel terikat juga bisa, disebut variabel yang dipengaruhi juga bisa. Sorry, kebalik ya. Yang diintervensi variabel sebab, maaf kebalik ini. Jadi yang diintervensi itu adalah variabel sebab. Variabel sebab atau variabel independen ya. Atau variabel yang mempengaruhi. Kalau variabel sebabnya diintervensi, kira-kira apa sih yang terjadi pada variabel akibat? Jadi kalau yang dijelaskan Bu Binar tadi, yang diintervensi adalah disebutnya oleh Bu Binar part cooling distance. Ini isinya adalah ada tinggi pohon, ada jarak antar pohon, ada kerapatan antar pohon, kemudian ada tajuk. Ya, jadi kalau ada perbedaan tajuk, tinggi, kerapatan, jarak, apa sih pengaruhnya pada temperatur misalnya. Kemudian selain itu Bu Binar juga membuat ada SRI, lapisan yang anti panas. Ya, kalau menggunakan lapisan anti panas tipe A, tipe B, tipe C, kira-kira perbedaan temperaturnya bagaimana? Kemudian ada tanaman dalam pot. Kalau tanaman dalam potnya diatur dengan pola penataan A, B, C, perbedaan temperaturnya kira-kira bagaimana gitu. Jadi yang dilakukan oleh Bu Binar eksperimental, ya eksperimental dan dilakukannya dengan simulasi menggunakan software. Jadi kalau menggunakan simulasi menggunakan software, apa yang terjadi? Semua variabel di luar independen dikontrol. Ya, sorry, ini pakai warna ini aja. Semua variabel sebab dan akibat ini dikontrol. Ya, sorry, semua variabel selain sebab dan akibat ini dikontrol. Ya, jadi di dalam eksperimental kita akan yakin bahwa perubahan pada akibat itu hanya karena faktor-faktor sebab ini, bukan karena yang lain gitu. Karena yang lainnya dikontrol.
Kalau di dalam kuasi ada faktor lain yang tidak bisa dikontrol, yang ada kemungkinan mempengaruhi variabel akibat gitu. Benar gitu nggak, Bu Pinal? Ya, Iya Pak. ya. Ya. Makasih Bu Pinal. Iya. Jadi ada 5 pendekatan kualitatif, ya, ada 3 pendekatan kualitatif. Mana yang sebaiknya dilakukan tergantung kita mau meneliti tentang apa, pengetahuan yang diungkap apa. Apakah kita mulai dari 0? Kalau kita mulai dari 0, ya, kita mulai dari tidak tahu, yang kita lakukan kualitatif. Semua yang didapatkan dikumpulkan gitu. Nanti setelah semuanya didapatkan itu dikumpulkan, ya, jadi misalnya kita wawancara ya ke banyak orang, semua yang didapatkan, semua data teksnya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan kita analisis, ya, kita buat kategori-kategorinya dengan coding. Setelah ada coding, kita susun model hipotesis tentang fenomena tersebut. Jadi kalau kualitatif dimulai dari 0. Setelah kita punya hipotesis di kualitatif, baru dilanjutkan dengan kuantitatif gitu. Jadi di kualitatif kita menyusun model hipotesis, di kuantitatif kita membuktikan model hipotesis. Di kualitatif kita mengidentifikasi variabelnya apa, ya. Setengah tahu, 50% tahu, tapi kita nggak tahu hubungannya bagaimana. Hubungan itu kita ungkap di penelitian kuantitatif gitu. Jadi mengapa kita sebut ciri khas utama kuantitatif itu hubungan? Karena reduksionis, ya, variabelnya dibatasi, kemudian deterministik, kecenderungan mengungkap hubungan sebab akibat. Ya. Jadi balik lagi ke sini, ini segera saya selesaikan. Balik lagi ke sini. Jadi mana yang digunakan tergantung pada apa yang mau kita teliti, ya, pengetahuan apa yang kita ungkap gitu. Jadi kualitatif dan kuantitatif mana yang sebaiknya digunakan sekali lagi tergantung pengetahuan yang diungkap. Dua-duanya sama penting, dua-duanya diperlukan gitu. Dan kalau kita di kampus sebaiknya ya kita menggunakan metode tertentu bukan karena keterbiasaan menggunakan metode itu dan tidak tahu metode yang lain, pendekatan yang lain. Semua pendekatan ini kita scan, kita punya petanya semua ya. Semua ini kita punya petanya. Semua ini kita punya petanya. Kita paham naratif bagaimana, ciri khasnya, ini ciri khasnya bagaimana. Semuanya kita paham. Ini adalah alat perang ya. Ada sniper, ada pistol, ada bom ya. Ada tank, ada pesawat bomber misalnya. Mana yang digunakan tergantung pada medan perangnya gitu. Jadi nggak bisa kita mengatakan jangan metode pendekatan yang ini, jangan yang itu, harus yang ini, tidak bisa seperti itu karena tergantung pengetahuan yang akan kita ungkap itu apa gitu. Nah, nanti silakan dikoreksi ya Ibu Bapak, barangkali yang saya sampaikan ada yang kurang tepat ya. Nah, berikutnya kita akan lihat contoh yang dikerjakan oleh mahasiswa di tempat kami. Tahap pertama, dia mengidentifikasi faktor dengan grounded teori. Ya, dengan cara membuat kuesioner daring karena ini sekarang adalah zamannya Covid. Pertanyaannya semuanya terbuka. Dari pertanyaan terbuka itu apa yang dirasakan, dipikirkan orang, ditata, hasil penataan itu digunakan untuk penelitian kerangka penelitian korelasional. Jadi ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, tetapi mungkin yang dipresentasikan oleh Alfi ya, mungkin cenderung lebih banyak ke yang kedua gitu. Kita akan lihat kira-kira flow-nya bagaimana, sequential mix method ya, grounded teori di awal, kemudian korelasional di tahap 2, tetapi mungkin grounded teori tidak dijelaskan oleh Alfi secara detail, tetapi maksudnya apa mungkin akan disampaikan gitu. Mungkin kira-kira dari saya seperti itu, Mbak Nova. Mangga ya Bapak Ibu kalau ada yang mau dikoreksi. Ini agak cepat presentasinya karena waktunya terbatas dan juga masih ada Mbak Alfi yang akan memberikan contoh konkret ya, kira-kira grounded teori di tahap pertama, kemudian korelasional di tahap kedua, itu perwujudan ya, penelitiannya itu kira-kira bagaimana gitu. Ya, terima kasih Mbak Nova. Mbak Alfi Terima silakan. kasih Pak Anton.
Ini akan lebih meresap lagi kalau ada contohnya ya Pak. Kita persilakan Mbak Afi untuk menyampaikan materinya. Mbak Afi, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hanson. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Alfi Kairina. Jadi saya sekarang ini sedang melakukan penelitian tesis dan dibimbing oleh Pak Hanson. Jadi yang mau saya share ini sebenarnya hasil sidang terakhir saya, tapi masih sidang kedua. Jadi ini sebenarnya belum final. Nah, baik, jadi dimulai saja. Jadi judul saya ini adalah peranan nilai dan kesadaran pengguna bangunan terhadap perilaku penghematan energi di rumah tinggal dan kantor. Jadi supaya tidak berlama-lama, jadi untuk latar belakang mengapa saya mengambil topik ini untuk tesis saya, karena saya sadar bahwa penghematan energi di rumah dan kantor ini masih banyak masih tidak umum dilakukan gitu. Nah, padahal gedung perkantoran dan rumah tinggal merupakan sektor yang mengkonsumsi energi dengan jumlah yang sangat tinggi gitu. Dan ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk menekan konsumsi energi, yaitu seperti meningkatkan efisiensi pengguna energi, memanfaatkan energi terbarukan, dan mendorong individu untuk menghemat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu salah satu faktor mengapa penghematan energi di kantor itu belum menjadi hal yang dilakukan secara umum, itu salah satunya adalah power to control. Nah, jadi berbeda dengan kantor, di rumah itu penghuni memiliki kontrol penuh dalam memutuskan perilaku penghematan energinya. Jadi contohnya, jika di saat musim dingin, penghuni bisa memutuskan metode atau cara untuk menghangatkan rumahnya, dan sebaliknya juga di musim panas. Mereka juga dapat memutuskan apakah lampu akan menyala atau akan mati, atau bagaimana durasi penggunaan alat elektronik. Nah, jadi hal tersebut tidak bisa dilakukan di kantor. Nah, sehingga baik secara pasif atau aktif, penghuni rumah tinggal itu dapat mengambil keputusan mengenai cara pengelolaan konsumsi energi di rumah. Lalu, seperti di judul, saya membahas mengenai nilai. Nah, nilai ini sendiri, saya mengambil New Ecological Paradigm. Nah, jadi dari New Ecological Paradigm ini ada beberapa item pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi landasan pertanyaan mengenai nilai yang akan dijawab oleh responden, dan nanti akan dihubungkan dengan faktor perilaku dan kesadaran. Jadi penelitian saya ini berfokus pada 3 hal, yaitu nilai, kesadaran, dan perilaku. Di mana asumsinya adalah nilai dan kesadaran yang dipegang oleh seseorang memberikan dampak terhadap perilaku lingkungan yang dilakukan sehari-hari. Lalu masalah penelitiannya sehingga ada 4. Jadi yang pertama, apakah ada perbedaan tingkat kepentingan penghematan energi yang ditunjukkan oleh individu di rumah dan kantor? Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran dan perilaku penghematan energi di rumah dan kantor? Yang ketiga, apakah ada hubungan yang dapat dilihat antara nilai, kesadaran, dan perilaku penghematan di rumah? Dan yang terakhir adalah, apakah ada hubungan yang dapat dilihat antara nilai, kesadaran, dan perilaku penghematan di kantor? Sehingga dalam menjawab masalah tersebut ada 4 penelitian. Yang pertama adalah mengidentifikasi tingkat kepentingan penghematan energi di rumah dan kantor, mengidentifikasi faktor kesadaran dan perilaku penghematan energi di rumah dan kantor, mengetahui hubungan antara nilai, kesadaran, dan perilaku akan penghematan energi di rumah, dan yang terakhir adalah mengetahui hubungan antara nilai, kesadaran, dan perilaku akan penghematan energi yang ditunjukkan oleh individu di kantor. Nah, jadi manfaat dari penelitian ini diharapkan hasil dari hubungan antar variabel tersebut dapat mengungkap pengetahuan baru, pandangan, dan juga pertimbangan dalam pemilihan strategi dan rekomendasi penghematan energi yang sesuai pada bangunan rumah tinggal dan kantor tersebut. Sehingga penelitian ini saya menggunakan 2 tahap penelitian. Yang pertama adalah grounded theory, dan yang kedua adalah metode korelasional. Ini merupakan rancangan tahapan penelitian ini. Tahap pertama menggunakan kuesioner daring terbuka. Tahap pertama ini bentukan pertanyaannya adalah open-ended question dan dianalisis secara kualitatif.
Hasil jawaban responden pada tahap 1 menjadi landasan pembuatan pertanyaan untuk kuesioner tahap kedua. Kuesioner tahap kedua ini merupakan kuesioner dengan close-ended question, di mana responden menjawab dengan skala Likert 1-7. Hasil dari tahap 2 ini dianalisis secara kuantitatif, dan hasilnya itu mendapatkan hubungan antar variabel, nilai kesadaran, dan perilaku penghematan energi. Ini secara singkat gambaran umum penelitian. Yang berbeda dapat dilihat itu adalah metode analisis datanya. Jadi untuk tahap kualitatif, metode yang digunakan adalah analisis data teks dengan metode content analysis, dan untuk tahap kuantitatif menggunakan analisis faktor, analisis ANOVA, dan analisis korelasi multivariat. Nah, ini saya akan menjawab tujuan hasil penelitian saya secara runut sesuai dengan tujuan yang sudah dijabarkan sebelumnya. Jadi untuk yang pertama itu adalah identifikasi tingkat kepentingan penghematan energi di rumah dan kantor. Jadi ini adalah tujuan pertama pada penelitian ini, dan item yang ditanyakan untuk mengungkap pengetahuan tersebut ada 2. Yang pertama, seberapa pentingkah melakukan penghematan energi di rumah tinggal, dan yang kedua, seberapa pentingkah melakukan penghematan energi di kantor. Nah, untuk identifikasi tingkat kepentingan tersebut dilakukan dengan metode one-way ANOVA. Bisa dilihat dari grafik, itu ada 2. Di sebelah kiri adalah TK kantor, yang berarti tingkat kepentingan kantor, dan yang sebelah kanan itu TK rumah, yaitu tingkat kepentingan penghematan energi di rumah. Jika dilihat dari min di tabel bawah, TK kantor itu 4,6 dan TK rumah itu 5,4. Jadi kalau di grafik kita bisa lihat bahwa bagi responden tingkat kepentingan penghematan energi di kantor itu cenderung lebih rendah daripada di rumah. Jadi untuk bagi responden 4 ini menunjukkan netral dan 5 adalah agak setuju. Jadi bagi responden, rata-rata responden menyatakan bahwa mereka hampir agak setuju bahwa penghematan energi di kantor itu penting untuk dilakukan. Sedangkan untuk yang rumah itu berada di antara 5 agak setuju dan 6 setuju, sehingga rata-rata responden menyatakan bahwa mereka agak setuju bahwa penghematan energi di rumah penting untuk dilakukan. Lalu yang kedua itu ada identifikasi kesadaran akan penghematan energi di rumah dan kantor. Jadi untuk item pertanyaan antara kesadaran penghematan energi di rumah dan kantor itu sebenarnya sama. Jadi dalam bentukan pertanyaannya hanya berbeda. Kalau di sini itu rumah, di kesadaran kantor itu berubah menjadi kantor. Jadi seluruh item pertanyaannya sama. Ini hanya beberapa contoh. Gitu. Ini beberapa item pertanyaannya. Contohnya seperti penghematan energi merupakan prioritas saya di rumah, penghematan energi dilakukan untuk mengurangi beban listrik, dan lain-lain. Nah, jadi dari item pertanyaan itu dilakukan analisis faktor sehingga didapatkan 4 dimensi. Ini merupakan kelompok variabel laten kesadaran di rumah. Jadi ada kelompok finansial, di mana isinya adalah individu-individu yang menghemat karena untuk menekan pengeluaran, alokasi dana, penurunan biaya, lalu keterbiasaan itu ada kebiasaan harus berhemat, dan lain-lain. Ada juga kelompok wawasan energi dan juga energi alternatif. Nah, ini yang kantor, jadi item pertanyaannya, contohnya penghematan energi dapat memindahkan alokasi dari primer kantor ke sekunder tersier, dan lain-lain. Dan ini juga prosesnya sama, yaitu melakukan analisis faktor, lalu dikelompokkan menjadi kelompok variabel laten kesadaran di kantor. Lalu untuk tujuan berikutnya yang identifikasi perilaku, ini merupakan item contoh pertanyaannya, seperti saya mematikan lampu saat tidak berada di ruangan, saya mematikan semua alat elektronik saat tidak digunakan, dan lain-lain. Prosesnya juga sama, dilakukan analisis faktor dan didapatkan 7 kelompok variabel laten perilaku di rumah. Lalu berikutnya identifikasi perilaku akan penghematan energi di kantor. Ini di kantor, saya tidak melakukan penghematan energi karena listrik ada untuk digunakan. Saya masih sering lupa untuk melakukan penghematan energi di kantor, dan lain-lain. Prosesnya juga sama, dilakukan analisis faktor dan didapatkan 6 kelompok variabel laten perilaku di rumah. Di kantor. Maaf.
Nah, jadi ini bukan tidak termasuk pada tujuan penelitian, tapi saya melakukan juga analisis faktor mengenai nilai. Jadi responden menjawab item-item pertanyaan dari New Ecological Paradigm, lalu didapatkan 4 dimensi. Yaitu ada keberlanjutan, kewaspadaan, mengendalikan alam, dan keterbatasan alam. Nah, dari hasil faktor tersebut, nanti akan dilihat hubungan antara nilai kesadaran dan perilaku penghematan energi. Jadi dari pola hubungan dimensi ini bisa diasumsikan bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh faktor nilai dan kesadaran. Sedangkan kesadaran sendiri itu dipengaruhi oleh faktor nilai. Nah, jadi pada hubungan ini saya melakukan korelasi multivariat. Dan saya membuat 2 model bagan. Yang pertama adalah hubungan antara nilai kesadaran dan perilaku penghematan di rumah, dan yang kedua itu di kantor. Nah, untuk dari rumah sendiri ini bisa dilihat bahwa ada 3 dimensi nilai yang dominan muncul di hubungan pada penghematan energi di rumah, yaitu keberlanjutan, kewaspadaan, dan mengendalikan alam. Sedangkan untuk kesadaran yang muncul itu ada 3, yaitu finansial, keterbiasaan, dan wawasan energi, dan perilaku itu ada pemanfaatan alam, penghematan listrik, dan pembatasan penggunaan. Lalu ini untuk yang di kantor, nilai yang muncul itu dominan ada 2, yaitu keberlanjutan dan kewaspadaan. Untuk kesadaran sendiri itu ada 4, yaitu keterbiasaan, tanggung jawab pribadi, finansial, dan wawasan energi, dan perilakunya ada 2, yaitu penghematan listrik dan pembatasan energi. Jadi ini adalah perbedaan pola hubungan antar ketiga variabel di rumah dan kantor. Jadi bisa dilihat ada perbedaan seperti jumlah clock yang dominan muncul pada rumah dan kantor. Nah, jika kita lihat lebih dalam lagi pada penghematan energi di rumah itu, yang faktor yang paling dominan adalah finansial. Jadi bisa dilihat bahwa kegiatan penghematan energi di rumah itu sangat disebabkan atau dipengaruhi secara kuat oleh faktor finansial. Jadi orang-orang cenderung berhemat karena alasannya adalah untuk menekan biaya yang harus dibayarkan tiap bulannya. Sehingga kegiatan atau perilaku penghematan energi di rumah itu cenderung terhadap purposive pro-environmental attitude, di mana penghematannya itu memiliki tujuan tertentu. Nah, sedangkan untuk yang di kantor, ternyata kesadaran yang dominan muncul adalah keterbiasaan, di mana pengguna ruang di kantor itu ternyata berhemat karena memang mereka sudah terbiasa. Hal ini sebenarnya sangat umum karena saat seseorang pekerja melakukan penghematan energi di kantor, mereka tidak mendapatkan dampak secara finansial atau dampak secara personal, sehingga bisa dikategorikan penghematan energi yang terjadi di kantor merupakan voluntary pro-environmental attitude, di mana kegiatan penghematannya itu sangat sukarela. Nah, dari hasil hubungan tersebut, saya mencoba mencari strategi intervensi yang sesuai, yaitu contohnya untuk di rumah, karena faktor finansial merupakan faktor terbesar, yang paling efektif mungkin adalah monetary rewards, di mana di sini diberikan imbalan dapat berbentuk uang, subsidi tagihan, ataupun pengurangan pajak sesuai dengan energi yang dapat dihemat. Lalu juga ada home audits atau audit energi, di mana strategi ini dapat memberikan rekomendasi penghematan sesuai dengan gaya hidup atau kepemilikan alat elektronik di rumah. Dan yang ketiga itu mungkin ada comparative feedbacks, di mana komunitas kecil yang dapat berbagi informasi mengenai penghematan dan saling memberi informasi hasil penghematan antara satu rumah dan rumah yang lainnya. Sedangkan untuk kantor, strategi yang saya pilih ada 4, yaitu edukasi, insentif, pelatihan, dan juga larangan. Nah, ini salah satu rekomendasi rancangan yang diterapkan karena faktor-faktor yang ada. Jadi bisa diingat kalau di rumah itu faktor pendorong terbesar adalah finansial untuk pemanfaatan alam dan penghematan listrik, sehingga rekomendasi yang bisa diberikan adalah untuk pemilihan tipe bukaan pada hunian tersebut. Sedangkan untuk kantor bisa lihat ada keterbiasaan, penghematan listrik, dan juga pembatasan energi,
Sehingga mungkin rekomendasi yang dapat diberikan adalah pemasangan panel surya pada kantor tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Alfi. Ibu Bapak semua mangga ya kalau mau ada koreksi, ada masukan.